Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Veronica Dia Utami, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri Mandala, Kecamatan Jeruk Legi, Kabupaten Cilacap. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kegiatan praktik coaching supervisi akademik, kami bertiga dengan rekan sesama calon guru penggerak angkatan 10, yaitu saya, Veronica Dia Utami, selaku supervisor. Yang kedua ada Ibu Winarti, selaku coach. Dan yang ketiga Ibu Epik Apriliana, selaku coach. Tujuan pembelajaran khusus pada kegiatan demonstrasi kontekstual yaitu calon guru penggerak dapat melakukan praktik coaching dengan calon guru penggerak lain untuk membantu mengembangkan kompetensi coaching pada konteks pembelajaran atau keseharian calon guru penggerak. Tahap pertama yaitu ada percakapan pra-observasi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Wi. Waalaikumsalam Bu Vera. Iya Bu Win, hari ini Ibu akan ada kegiatan coaching bersama Bu Epi gitu? Iya betul Ibu. Iya baik, di sini saya hanya akan memberikan dukungan saja terhadap apa yang akan dilakukan oleh Bu Win. Sehingga nanti saya akan mengamati kegiatan yang dilakukan apakah sudah siap? Siap Bu. Ya, sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ya, saya jelaskan dan tanyakan kepada Bu ini. Yang pertama, saya jelaskan mengenai rubrik penilaian dari coaching yang akan dilaksanakan oleh Ibu. Poin yang saya amati adalah yang pertama, dalam percakapan menggunakan alur cerita, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Lalu yang kedua, ya apakah percakapan berdasarkan prinsip coaching atau tidak, yaitu membentuk kemitraan dengan coaching, menggali potensi coaching dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Selanjutnya, kompetensi inti dari coaching adalah kehadiran penuh atau present, mengajukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan secara aktif. Itulah penjelasan singkat saya. Apakah sudah jelas, Bu? Sudah Bu. Saya nanti berencana akan melakukan coaching sesuai dengan alur tirta dan prinsip coaching seperti itu. Ya, selanjutnya saya mau bertanya, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam kegiatan kali ini? Ada 3 Bu, yaitu nanti saya akan mengembangkan prinsip kehadiran penuh, mendengarkan dengan sepenuh hati, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Dari ketiga kompetensi tersebut, bagian mana yang secara spesifik itu ingin saya observasi? Nanti ada 2 ya Bu, yaitu dengan mendengarkan dengan sepenuh hati dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik. Lalu seperti apa indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan dari coaching ini? Oh ya Bu, saya mampu nanti menyimak dan mendengarkan daripada berbicara serta beban dari segmen, asumsi dan asosiasi. Serta saya bisa mengajukan pertanyaan berbobot yang berasal dari hasil mendengarkan saya nanti. Ya, baiklah Bu. Demikian hasil kegiatan observasi ini. Ya Bu. Terima kasih telah menjelaskan dengan rinci tujuan yang ingin dicapai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Bu Wiwi melaksanakan kegiatan coaching dengan grafik ya. Setelah selesai nanti kita akan membahas lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Vera. Sama-sama Bu Wiwi. Assalamualaikum Bu Wiwi. Waalaikumsalam Bu Vera. Iya Bu Wiwi. Ya, selanjutnya untuk tahap kedua yaitu observasi kasus.
Jadi pada kasus coaching kali ini yaitu Bu Epik adalah seorang guru di kelas 5. Beliau merasa murid-murid di kelasnya tidak mau atau kurang percaya diri apabila melakukan presentasi di depan kelas. Mereka tampak pasif, malu, dan tidak bersemangat. Selain itu, mereka tidak mau atau menolak apabila mendapat tugas sebagai petugas upacara dan mengikuti lomba untuk perwakilan sekolah. Bu Epik melakukan percakapan coaching dengan Bu Winarti untuk menemukan solusi dari permasalahan di kelas beliau. Berikut percakapan observasi antara coach dan coachee yaitu Bu Epik dan Bu Win serta supervisor saya sendiri, Veronika Deotami. Assalamualaikum Bu Epi. Waalaikumsalam Bu Wiwin. Bu Epi gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Wiwin. Nah, bagaimana kabarnya Bu Wiwin hari ini? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Dengar-dengar nih kemarin Bu Epi mau bincang-bincang sama saya ya. Emang ada masalah apa sih Bu? Ya Bu Wiwin, ini Ya. ada sedikit permasalahan dalam pembelajaran saya di kelas Bu. Ya. Oh begitu. Lalu apa nih yang ingin Ibu Epi harapkan dari percakapan kita kali ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas Bu. Baiklah, kalau begitu coba Bu Epi ceritakan masalah yang sedang Bu Epi hadapi kali ini. Ya, begini Bu Wiwin, Ya. akhir-akhir ini saya merasa murid-murid saya itu sering tidak mau Ya. atau tidak percaya diri dalam mereka itu melaksanakan tugasnya. Apabila mereka disuruh untuk presentasi di depan kelas, maka mereka tidak mau. Dan apabila mereka disuruh untuk menjadi petugas upacara, itu mereka juga tidak mau. Apabila mereka disuruh untuk mewakili sekolah untuk mengikuti lomba, juga mereka banyak yang tidak mau. Mereka tidak bersemangat, ya, mereka pasif di dalam kelas. Nah, sehingga saya merasa kesulitan dan akhirnya kegiatan pembelajaran tidak efektif dan tidak berjalan dengan lancar. Oh seperti itu ya Bu. Terus menurut Bu Epi sendiri nih ya, kalau apa saja yang mempengaruhi murid-murid Ibu itu kurang percaya diri dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Kalau saya ingat kembali, Ya. hal yang menyebabkan murid-murid saya itu kurang percaya diri Ya. itu, yang pertama, saya jarang sekali mengingatkan mengenai keyakinan kelas yang telah dibuat bersama-sama. Dan yang kedua, saya sering membandingkan murid-murid saya itu dengan murid di kelas lain. Oh begitu ya Bu ya. Sekarang Bu Epi sudah tahu ya mengapa murid Ibu itu kurang percaya diri dalam kegiatan pembelajaran di sekolah ya. Kemudian lalu situasi yang Bu Epi inginkan sekarang itu seperti apa nih? Saya menginginkan murid-murid saya itu memiliki rasa percaya diri yang tinggi dalam pembelajaran, dan saya ingin mereka itu aktif dalam kegiatan pembelajaran, dan apabila diajak presentasi, diskusi juga mereka itu mau bersama kelompoknya di depan kelas. Baik Bu, kemudian menurut Bu Epi nih ya, kira-kira apa itu yang bisa membuat harapan Bu Epi itu bisa terwujud? Menurut saya harus melaksanakan kegiatan pembelajaran yang membuat murid-murid itu aktif, ya, agar mereka itu memiliki keberanian dan tidak malu, serta mereka itu percaya diri dalam melakukan setiap kegiatan. Wah, bagus sekali itu pendapat dari Bu Epi ya. Lalu menurut pendapat Ibu tuh, apa saja tuh yang bisa membuat murid-murid itu semakin aktif, semakin percaya diri ketika mengikuti pembelajaran itu? Ya, menurut saya pembelajaran yang harus saya lakukan adalah yang berpusat pada murid. Jadi murid nanti akan aktif, tidak malu dalam pembelajaran, kemudian adanya kesepakatan kelas yang dijalankan secara konsisten, ya. Kemudian saya juga tidak akan membanding-bandingkan mereka dengan murid lain, juga saya akan fokus dengan kelebihan mereka, serta saya akan selalu memberikan apresiasi
pada setiap kegiatan. Oh ya, baik Bu, itu ide yang luar biasa ya Bu. Kemudian lalu tuh tadi mengenai anak yang tidak mau menjadi petugas upacara dan tidak berani mengikuti lomba antar sekolah, itu kira-kira apa penyebabnya sehingga mereka itu tidak bersedia untuk melaksanakan kegiatan itu? Kemungkinan menurut mereka itu tugas yang saya berikan itu terlalu sulit ya, karena menurut mereka itu sangat menakutkan. Mereka harus tampil di depan teman-temannya, di depan orang banyak, dan mereka juga harus bersaing dengan murid lain dengan yang berbeda sekolah. Baik Bu. Nah, situasi yang Bu Epi inginkan kaitannya dengan tugas seperti itu apa Bu? Ya, saya ingin semua murid yang apabila mereka ditunjuk Iya. untuk menjadi petugas upacara dan mewakili lomba, mengikuti lomba untuk mewakili sekolah, mereka bersedia dan melaksanakan tugas tersebut dengan baik. Baiklah Bu. Terus jika Bu Epik memang menghendaki hal tersebut, menurut Ibu Epik itu pasti tentunya punya strategi khusus ya Bu ya dalam mewujudkannya. Nah, kira-kira apa nih yang bisa membuat hal tersebut itu bisa terwujud? Yang pertama, saya akan senantiasa konsisten dalam mengingatkan murid terkait keyakinan kelas percaya diri, berani maju, dan yang kedua, saya tidak akan membandingkan murid saya dengan kelas lain. Selain itu ada lagi Bu? Ya, saya yang pertama ini saya akan melakukan pendekatan secara pribadi, ya, menghargai ide murid, mempersilahkan untuk menyelesaikan masalah, fokus pada kelebihan, dan senantiasa memberikan apresiasi positif. Baik Bu, kalau boleh tahu nih tadi Ibu bilang memberikan apresiasi yang positif. Nah, bentuknya itu seperti apa sih Bu? Saya akan memberikan pujian baik lisan maupun secara fisik, jempol, gitu ya, memberi hadiah atau lewat memberikan bintang dan memasang hasil karya murid di kelas. Baiklah, mungkin ada apresiasi positif yang lain Ibu yang bisa dilakukan? Ya tadi itu Bu, bisa saya memberikan nilai tambahan untuk anak yang mengikuti lomba mewakili sekolah. Nah, betul sekali ya Bu ya. Saya yakin sekali nih bila Ibu nanti bisa memberikan berbagai macam apresiasi positif, pasti nanti akan membuat murid-murid itu lebih percaya diri lagi dan lebih berani dalam mengikuti pembelajaran. Lalu nih untuk kaitannya dengan metode pembelajaran, bagaimana nih Bu Epik agar murid-murid itu selalu percaya diri di kelas? Ya, saya akan mencoba menerapkan pembelajaran diferensiasi ya, yang di dalamnya nanti terdapat diskusi diskusi dan presentasi yang menyenangkan ya. Pembelajaran diferensiasi itu yang berkaitan dengan sumber belajar yang beragam, lalu prosesnya yang beragam disesuaikan dengan kondisi murid, lalu produknya hasil karya siswa juga yang disesuaikan dengan minat dan bakat murid. Bagus sekali itu. Tentunya dalam melakukan hal itu pasti ada tantangannya ya Bu. Kira-kira apa nih tantangan yang dirasakan oleh Ibu? Ya, tantangannya diantaranya adalah apabila ada anak yang bad mood di dalam kelas, sehingga nanti murid-murid yang lain juga akan ikut-ikutan dan tidak konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas yang dibuat. Nah, terus untuk menghadapi anak-anak yang bad mood itu bagaimana Bu? Tentunya pendekatan pribadi itu penting dan saya juga akan melaksanakan tahapan segitiga restitusi. Oke, nah Bu Evi kan sudah mengidentifikasikan permasalahan yang Ibu hadapi Bu tadi ya. Jadi sekarang nih apa nih yang harus disiapkan oleh Ibu Evi? Ya, saya akan mencari referensi tentang metode diskusi yang menyenangkan agar anak-anak mau presentasi dengan baik ya, misalnya dengan metode diskusi tim share ya yang berpasangan,
dengan bertanya kepada rekan sejawat, mencari referensi di internet. Lalu yang kedua saya akan melakukan pendekatan tentu saja dan konsisten dalam mengingatkan murid untuk pelaksanaan kegiatan kelas agar mereka selalu percaya diri, memberikan apresiasi positif agar mereka selalu tertarik dalam setiap melakukan kegiatan. Ya, bagus sekali Ibu. Lalu apalagi nih yang bisa Ibu lakukan selain tadi di atas? Iya, saya tidak akan membandingkan murid-murid saya dengan murid kelas lain. Saya juga akan mengajak mereka untuk merefleksi diri, yaitu dengan membagikan lembar penilaian diri agar murid itu bisa merefleksikan hasil pembelajarannya, dan saya bisa mengajak mereka untuk melakukan kegiatan yang menyenangkan kembali. Baik Bu, lah untuk masalah sebagai tugas upacara dan mewakili lomba, bagaimana itu cara Bu Evi memberikan tugas kepada murid-muridnya? Ya, saya akan melatih mereka dengan menyisipkan permainan-permainan agar mereka tidak tegang, tidak takut dalam menjalankan tugasnya. Dan saya juga akan melatih mereka apabila mereka mengikuti lomba itu dengan soal-soal yang tidak terlalu sulit, dengan rileks, sehingga murid itu bersedia dan akan mau untuk mengikuti lomba. Oke, bagus sekali rencana itu. Mudah-mudahan berhasil ya Bu. Jadi apa yang akan dilakukan setelah sesi ini dari alternatif tadi? Ya, saya akan membuat rencana pembelajaran diferensiasi dengan metode diskusi dan presentasi yang menyenangkan, akan konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas, mengingatkan mereka ya, lalu memberikan apresiasi positif, lalu akan membuat murid-murid menjadi lebih percaya diri dengan permainan-permainan, dan mereka juga berani untuk masuk di depan kelas, sehingga mereka itu akan senang, terkesan tanpa ada unsur paksaan. Ya, bagus sekali ya Bu ya, saya mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai dengan harapan Ibu. Lalu siapa saja nih yang dimintai dukungan oleh Ibu untuk melakukan kegiatan yang seperti Ibu utarakan tadi? Ya, tentu saja pertama kalau sekolahnya agar saya bisa berkoordinasi, kalau murid juga sangat penting, dan rekan sejawat juga sangat penting. Ya, semuanya warga sekolah. Oke, memang warga sekolah itu semua sangat diperlukan ya Bu dukungannya demi kesuksesan apa yang kita sudah rencanakan ya Bu Evi ya. Iya, ini kita membutuhkan kolaborasi. Iya, baik Bu Evi, percakapan kita cukup sampai di sini ya Bu ya. Ya, sudah cukup Bu Win. Nah, apa nih yang dapat disimpulkan dari percakapan kita ini di siang hari ini? Ya, untuk meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian siswa pada setiap kegiatan pembelajaran, sebaiknya dilakukan pembelajaran diferensiasi dengan diskusi dan komunikasi yang menyenangkan, pemberian apresiasi yang positif, selalu konsisten dalam menjalankan keyakinan kelas, fokus pada kelebihan murid, dan memberi kepercayaan kepada murid untuk mengambil keputusan dan memajang hasil karya murid di kelas. Baik, semoga Bu Evi bisa menerapkannya ya Bu ya. Semoga berhasil, semoga setelah ini rasa percaya diri murid itu tumbuh dan Bu Evi dalam pembelajaran bisa meningkatkannya sehingga lebih mudah dalam mencapai tujuan pendidikan. Ya, amin. Terima kasih Bu Bibi. Sama-sama Bu Evi, selamat siang, selamat melaksanakan aktivitas berikutnya. Assalamualaikum Bu Win. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Evi. Selanjutnya, setelah saya mengamati kegiatan coaching yang telah dilakukan antara Coach Bu Winarti dan Coach Bu Epik, maka saya melanjutkan percakapan pasca observasi dengan Bu Winarti. Wah, luar biasa sekali
Jadi Bu Wiwin tadi dalam melaksanakan coaching saya sudah mengamati ya kegiatan coaching Ibu dengan Bu Wiwin. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan coaching? Terima kasih ya Bu Vera. Tadi selama saya melakukan coaching bersama Ibu Etik, saya merasa senang dan bersyukur Bu. Saya merasa kompetensi yang saya harapkan itu telah tercapai. Baik, tadi dalam coaching jika merujuk pada indikator pencapaian, apa yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Ya, baik Bu, setelah melaksanakan coaching saya tadi bersama Ibu Etik, saya merasa sudah mampu fokus terhadap coaching dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur cerita. Iya, baik Bu. Jadi Ibu sudah merasa tercapai ya tujuan atau indikator yang Ibu harapkan? Sudah Bu. Ya, baik. Mohon izin ya Bu ya, Ya. saya akan menyampaikan hasil pengamatan coaching tadi. Iya, monggo Bu Vera. Ya. Jadi berdasarkan pengamatan saya, menurut saya percakapan coaching yang Ibu lakukan tadi sudah luar biasa. Terima Bagus kasih. dan sesuai alur cerita. Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengarahkan untuk mengidentifikasi masalah, lalu melakukan aksi untuk menyelesaikan masalah, serta sudah mampu memancing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan rencana aksinya. Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dalam coaching. Saya lihat Ibu fokus pada coaching, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan fokus indikator yang ingin saya observasi ya. Menurut saya semuanya sudah bagus dan Ibu sudah mencapai apa yang diharapkan. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu atas umpan balik yang diberikan kepada saya. Iya, sama-sama Ibu. Dari hasil coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya? Oh iya Bu, saya berencana nih Bu untuk melakukan banyak latihan dengan mendengarkan secara aktif maupun membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan efektif ya, sehingga ketika saya melakukan percakapan coaching selanjutnya itu saya bisa lebih baik lagi. Baik Bu, semoga kompetensi yang sudah baik ini dapat Ibu kembangkan lagi dan semoga juga dapat mencapai kompetensi lainnya dengan memperbanyak praktik coaching ya Bu ya. Iya Bu, saya nanti akan berusaha lebih baik lagi. Ya, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan Bu? Saya kira sudah cukup Bu Vera. Terima kasih semua masukan terhadap saya. Semoga saya bisa menjadi yang lebih baik lagi Bu. Sama-sama Bu Win, mohon maaf ya kalau dalam nanti ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih juga. Sampai ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum. Ya, terima kasih Bu Vera. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa sekali Bu Wiwi. Ya, praktik coaching yang telah kami lakukan di SD Negeri Mandala. Kegiatan coaching untuk supervisi akademik sudah terlaksana, sudah sesuai dengan kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya sudah mengamati antara coach dan coachee. Coach sudah menggali, mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga menggali kompetensi pada diri coachee, yang ada akhirnya coachee dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ada pada kelas beliau. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.